Salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom bagi kita semua Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya hari ini Tuhan menyertai setiap langkah kita dalam setiap aktivitas dan kegiatan. Malam hari ini di FA kita yang ada di rumah-rumah, biarlah hati kita terus menyembah Allah kita dan wajah kita tertuju padanya, sebab dialah pengharapan atas hidup kita. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kau layak untuk ditinggikan malam ini. Bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan, kami akan muliakan lebih dari segala nama. Nama Yesus berkuasa. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Hehe. Kita sorakan tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Bisa kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hey! Bersukacitalah, sebab itulah yang Tuhan mau bagi setiap kita. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Katakan bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Ada sorak-sorai dengan senang hati, Raja keagungan. Sambil bertepuk tangan katakan tinggi, nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami mau bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Hey! Tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kaulah Raja keagungan, Raja keagungan. Kau yang layak dipuji ya Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Berikan hormat, pujian dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita berikan hati yang terbaik bagi Allah kita. Tuhan, ini kami setiap keluarga kami ya Tuhan pada malam hari ini.
Kami datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kami mau nyatakan kerinduan setiap kami masing-masing. Tuhan, kami rindu hadirat-Nya Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu tercurah bagiku. Takkan berarti kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Kami malam hari ini sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Kami nyatakan dari tempat kami ya Tuhan. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Kasih setiamu. Kami nyatakan sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup, Kau telah memberkati. Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Takkan rindukan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang hidup, Engkau Yesus yang memberkati. Kau memberkatiku. Dari lubuk hati kami Tuhan, ku puas dengan kebaikan-Mu. Mari bersama kita angkat kedua tangan kita.
jiwa kami yang haus akan Engkau. Hidup kami, haleluya, haleluya. Sungguh kami puas Tuhan, sungguh kami bersyukur padamu buat segala kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus kami rindukan, Engkau kami rindukan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan membawa syukur, membawa sembah kami bagi penolong kami, bagi Raja kami. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu Tuhan, kami
la bataka syara la bala 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 bala. Sikinara la bala 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 baya sando. Sigara la bala 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 bala. Sikinara la bakata kanara la bala 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 bala. Oh rabakata kanara la bala 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 bala. Sianara la bala 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 bala. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau hebat dalam hidup kami, Allah yang perkasa. Layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Oh rabakata karala bala 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 bala. Bagi Tuhanlah segala puji, segala hormat dan kemuliaan. Oh rabakata karala bala 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 bala. Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang menuntun hidup kami. Oh rabakata kanara bala 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 bala. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Haleluya. Oh rabakata kanara bala 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 bala. Sikinara bala 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 bala. Oh rabakata kanara bala 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 bala. Oh rabakata kanara bakata la bala 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 bala. Oh rabapata la bala 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 bala. Siara la bakata karala bala bala bala. Oh rabakata kanara bala 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 bala. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana Tuhan terus menuntun langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya-karya tangan-Mu yang ajaib, yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah FA kami. Biarlah ketika kami datang memuji menyembah Tuhan, maka berkat surga turun atas setiap keluarga-keluarga. Berkat surga turun memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami datang beribadah bertemu muka dengan Tuhan, maka kehidupan kami menyatu dengan surga. Ada kehidupan yang diubahkan, ada kehidupan yang dipulihkan. Dan biarlah jamahan-Mu terjadi malam hari ini bagi setiap kami. Jangan ada satu orang pun yang terlewatkan. Biar setiap kami malam hari ini ya Tuhan, itu boleh mengalami lawatan Tuhan, sehingga api cinta kami terus menyala-nyala. Semangat kami, roh kami terus menyala-nyala. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam segala keadaan, biar kami terus berdiri teguh mempertahankan iman kami. Karena kami tahu ketika kami terus memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkarya lewat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami malam ini ya Tuhan. Biar firman-Mu boleh mengubahkan paradigma kami, cara berpikir kami. Lewat kebenaran firman-Mu ada sesuatu baru yang boleh kami tangkap dan kami kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi jemaat Tuhan semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengarkan sharing firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Senang sekali kita boleh kembali beribadah FA. Pada malam hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan semangat bagi kita. Judul sharing firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada malam hari ini adalah menjadi pribadi yang hebat.
Hari-hari ini sulit sekali kita menemukan pribadi-pribadi yang hebat di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Siapakah orang-orang hebat hari-hari ini? Orang-orang hebat hari-hari ini adalah orang-orang yang mampu bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. Walaupun pohon ara di dalam hidupnya tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya saudara, siapakah orang hebat? Orang yang mampu beria-ria di dalam Tuhan, walaupun tidak ada satu sisi kehidupannya yang menguntungkan, tidak ada satu sisi dari kehidupannya yang menjadi dasar untuk dia bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat ini, tidak ada satu alasan bagi Habakuk pun, alasan yang kuat membuat dia untuk tetap beria-ria dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tetapi dia memiliki sebuah keputusan yang luar biasa. Di tengah keadaan yang tidak baik, dia putuskan untuk tetap bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk tetap bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan adalah sebuah pilihan. Bukan ditentukan oleh keadaan. Di dalam Filipi 4, ayatnya yang keempat, Paulus mencatat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini muncul ketika Paulus sedang ada di dalam penjara. Ayat ini ditulis oleh Paulus bukan saat Paulus sedang mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Tetapi ayat ini muncul ketika Paulus ada di dalam penjara. Berbicara di dalam penjara, Bapak Ibu, bukanlah sesuatu yang enak. Bukanlah sesuatu yang indah. Penjara itu berbicara tentang keterbatasan, komunikasi terbatas, makanan terbatas, ruang gerak terbatas. Tapi di tengah-tengah Paulus ada di dalam penjara, maka dia mencatat dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya, untuk bersukacita dalam Tuhan, itu tidak ditentukan oleh keadaan kita. Tapi itu adalah sebuah keputusan yang lahir dari hidup kita. Kenapa Paulus di dalam penjara itu bisa bersukacita? Karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Paulus sanggup dan memampukan Paulus. Walaupun dia di dalam penjara, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ketika kita bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Habakuk pasal 3 ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Artinya ketika kita beria-ria, bersorak-sorai di dalam Tuhan, ketika kita bersukacita, maka kita memperoleh kekuatan yang baru. Kekuatan yang memampukan kita melewati bukit-bukit masalah kita. Hari ini mungkin Anda berkata, tinggi sekali bukit yang harus saya lalui. Banyak sekali bukit yang harus saya lalui. Saya mau katakan, ketika kita memutuskan untuk bersorak-sorai, beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang memampukan kita melewati setiap bukit-bukit persoalan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi perjalanan kehidupan kita. Tembok-tembok yang mungkin sudah lama yang tidak bisa kita terobos. Di dalam Yosua 6 ayatnya yang kelima,
Ketika orang Israel bersama dengan Yosua meruntuhkan tembok Yeriko, apa yang mereka lakukan? Maka mereka dengan serentak menaikkan sorak-sorai. Dan ketika mereka menaikkan sorak-sorai, maka tembok Yeriko yang hebat itu roboh. Dan hari ini ketika kita menaikkan sorak-sorai kepada Tuhan, maka tembok-tembok itu juga akan roboh. Berikutnya, ketika kita bersorak-sorai beria-ria di dalam Tuhan dan bergembira di dalam Tuhan, maka di dalam Mazmur 37 ayat 4 mencatat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mungkin hari-hari ini kita memiliki banyak keinginan, maka ayat ini menyatakan keinginan kita akan tercapai. Keinginan kita akan kita dapatkan ketika kita bergembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Apa keinginan kita hari-hari ini? Tetaplah bergembira, tetaplah beria-ria di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya dan memberikan apa yang kau rindukan. Yang kedua, siapakah orang-orang hebat hari-hari ini? Orang-orang yang hebat hari-hari ini adalah orang-orang yang memiliki kasih tanpa batas. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, maka Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi menemui seorang janda di Sarpat. Ketika itu keadaan tidak baik. Ketika Elia bertemu dengan janda di Sarpat, maka Elia menemukan di tengah-tengah keluarga itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Maka oleh Elia diperintahkan janda Sarpat ini untuk membuatkan sepotong roti bagi Elia. Perhatikan Bapak Ibu, pribadi yang terbatas memiliki bahan makanan yang sangat terbatas. Karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Pribadi yang terbatas ini memiliki kasih yang tanpa batas, di mana tepung yang tinggal segenggam dan minyak yang tinggal sedikit dalam buli-buli, dia mampu memberikan kepada hamba Tuhan yang bernama Elia. Dan dicatat di dalam ayatnya yang ke-14, ketika dia berani memberikan apa yang ada padanya, maka terjadi mujizat Tuhan. Di dalam ayat yang 14 dicatat saudara, maka tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak di dalam buli-buli tidak berkurang. Artinya di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kita akan menemukan ya banyak orang kesulitan untuk bisa menolong orang lain karena alasan saya juga lagi kurang. Saya juga lagi masih butuh. Tetapi kita belajar dari seorang janda ini, di mana dicatat di dalam ayat yang 12, kalau dia memberikan itu kepada Elia, maka apa yang terjadi? Kemungkinan besar dia dan bersama-sama dengan anaknya akan mati. Karena itu adalah persediaan makanan yang terakhir bagi keluarga itu. Tapi ketika dia berani memberikan itu kepada hamba Tuhan, yaitu Elia, maka mujizat Tuhan terjadi. Tepung yang tadinya tinggal segenggam dan minyak yang sedikit di buli-buli itu tidak habis. Artinya ketika kita berani memberi kepada orang lain, maka berkatnya selalu ada lagi, berkatnya selalu ada lagi, selalu ada lagi, dan terus ada lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di zaman akhir ini, maka kita akan melihat ada masa-masa yang sukar akan terjadi. Dan banyak orang hanya mencintai dirinya sendiri, sulit berbagi kepada orang lain. Dan saya mau katakan, justru di masa-masa yang sukar dan masa-masa yang sulit ini, kasih kita akan diuji. Apakah kita memiliki kasih yang hebat seperti janda di Sarpat ini? Kalau kita bisa tawar-tawaran dengan Tuhan, kenapa Tuhan?
Nabi Elia kok tidak diutus kepada janda yang kaya saja? Kenapa harus ke janda yang miskin ini? Atau kepada yang lain yang memiliki persediaan makanan yang banyak. Tetapi kenapa harus ke janda yang miskin ini? Sepertinya Tuhan tidak adil kepada janda ini. Tapi saya mengatakan, ketika kita berani memberi, ketika kasih kita melebihi kasih orang lain, maka disitulah kita akan menemukan ada pemeliharaan Tuhan. Dicatat di dalam ayat 14. Janda itu beserta dengan seluruh dan seisi rumahnya itu dipelihara oleh Tuhan sampai hujan turun. Satu musim dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita ingin melihat pemeliharaan Tuhan satu musim ke depan, sampai kita menemukan musim yang baru, maka mari milikilah kasih tanpa batas seperti janda di Sarpat. Saya mau katakan, janda di Sarpat ini punya alasan yang kuat untuk tidak memberi kepada Nabi Elia, tetapi dia memutuskan untuk memberi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapakah orang-orang hebat hari-hari ini? Adalah orang-orang yang pertama, orang-orang yang tetap bersorak-sorak, beria-ria, walaupun kehidupan yang dia alami adalah kehidupan yang sangat sulit. Yang kedua, siapakah orang hebat hari-hari ini? Orang-orang hebat adalah orang-orang yang memiliki kasih tanpa batas seperti janda di Sarpat. Biarlah malam hari ini kita belajar dari kedua tokoh ini, sehingga di masa-masa yang sulit ini kita tetap berdampak, kehidupan kita tetap boleh dinikmati oleh orang lain. Demikian sharing firman Tuhan. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami pada malam hari ini. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami rindu selalu terus mendekat kepada-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau selalu dekat bersama-sama dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami boleh menikmati kedamaian. Kami boleh menikmati keindahan dari surga. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang malam hari ini boleh mengikuti ibadah live streaming Eva. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam hari ini, itu boleh menguatkan dan meneguhkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu ya Bapa. Berkati seluruh
barisan pengerja yang ada. Berkati Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Ferusua Ginting, dan seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan berkati. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Lawat bangsa kami, pulihkan Indonesia. Kami rindu melihat ya Tuhan, Indonesia keluar dari masa-masa yang sulit ini. Oleh karena pertolongan, oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah Eva kami pada malam hari ini. Ulurkan tangan-Mu yang penuh ajaib untuk memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hatimu ke surga. Pulang dan bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam ini. Maranatha, kedatangan Yesus kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Normal di tengah situasi pandemi corona, mulai dari pendisiplinan keluarga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mencuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah.
Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.